Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roberta Belarmina dari Kalbis Institut S1 Akuntansi 2018. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai akad istisna yang merupakan bagian dari materi akuntansi syariah. Tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas UTS Akuntansi Syariah dengan dosen pemampu Pak Muhammad Malik. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai arti akad istisna. Akad istisna ini berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat kemudian. Istisna kalau dalam bahasa artinya meminta untuk dibuatkan. Menurut terminologi, merupakan suatu perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus, sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Jadi secara sederhana dapat dijelaskan bahwa istisna adalah suatu transaksi dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesanan dan penjual. Lalu selanjutnya apa saja sih karakteristik dari akad istisna? Karakteristik utama dalam transaksi ini adalah barang pesanan itu harus memenuhi kriteria dari ini. Yang pertama itu memerlukan proses pembuatan. Yang kedua harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau customize, bukan produk massal. Lalu yang ketiga diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya dilihat dalam rukun akad istisna. Jadi dalam transaksi tersebut menggunakan akad istisna yaitu yang pertama dari pelaku. Pelaku yang dimaksud ini adalah sebagai pihak pemesan atau mustasni dan pihak yang dimintakan oleh pelaku untuk pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang istilah namanya syani. Kemudian yang kedua adalah objek yang diakadkan, disebut dengan al-mahal yang artinya rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek ini akad ini bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Yang ketiga adalah sikat atau ijab kabul. Ijab kabul ini maksudnya akadnya itu sendiri. Ijab itu adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Selain dari rukun yang harus terpenuhi, bai al-istina juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Dua rukun yang terpenting yaitu pada modal dan barang. Yang pertama itu modal transaksi bai al-istina. Yang pertama itu masnyu atau barang, menjelaskan jenisnya apa, bentuknya, kadar, sifatnya, kualitas dan kuantitas. Lalu yang kedua ada saman. Yang dimaksud ini maksudnya diketahui oleh semua pihak, bisa dibayar saat akad, dicicil atau tangguh. Harga tidak berubah kecuali disepakati. Lalu rukun yang kedua yang terpenting yaitu syarat barang yang dipesan. Yang pertama itu harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Lalu harus bisa diidentifikasi secara jelas. Kemudian penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Mampu menjelaskan tempat penyerahannya. Terus yang lainnya itu barang pesanannya belum diterima, tidak boleh dijual. Pemesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat dan tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan. Lalu yang terakhir itu, misalnya terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan boleh melanjutkan atau membatalkan akad. Selanjutnya dalam ketentuan pembayaran. Ketentuan pembayaran tentang akad istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik bisa berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Lalu yang kedua, harganya telah ditetapkan dalam akad itu nggak boleh berubah. Tapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasinya dalam akad, maka penambahan biaya akibat
menjadi tanggung jawab pembeli. Lalu yang ketiga itu adalah pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir itu pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya mengenai skema istisna paralel. Jadi skema istisna paralel itu terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaannya itu dilakukan karena nasabah nggak mampu melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan. Jadi diperlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank bakal mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga bank mendapatkan pendapatan selain margin, berupa pendapatan dari administrasi. Yang pertama itu, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan proses negosiasi, kesepakatan antara penjual. Nah, setelah itu, pada transaksi istisna setelah akad disepakati, maka penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang sudah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasa digunakan oleh penjual yang tidak membayar sendiri barang istisna. Setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Setelah melakukan kesepakatan transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagih. Bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Selanjutnya pada slide terakhir mengenai contoh transaksi dengan akad istisna. Jadi pada dasarnya akad istisna itu adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Contohnya yaitu pemesanan rumah. Misalnya apabila ingin dipesan sesuai dengan keinginan, termasuk itu hal tersebut termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin membeli rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan tersebut harus memesan rumah secara KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian dalam pemesanan pakaian, apabila ingin memesan pakaian secara kostum sesuai dengan selera, itu termasuk dalam istisna. Misalnya ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Kemudian yang terakhir contohnya dari pemesanan sepatu. Apabila ingin memesan ukuran sepatu yang jarang di pasaran, pastinya akan membutuhkan memesan ukuran sesuai dengan keinginan tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam, hal tersebut termasuk dalam akad istisna. Oke, berikut penjelasan singkat mengenai akad istisna. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan video ini bisa memberikan literatur bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai akad istisna. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.